Jali, panggilannya sehari-hari. Seorang bapak dua anak yang mengais rupiah dengan berjualan tahu mercon. Bapak dengan usia menginjak kepala 4 ini mau tak mau harus berkeliling dari kampung ke kampung menjajakan jualannya. Menggantungkan hidup dari tahu mercon demi membahagiakan keluarganya. Namun kali ini benar terasa berbeda. Di tengah wabah yang merabak, membuat penghasilan berkurang. Tak banyak yang membeli, namun tuntutan listrik, kontrakan dan SPP anak yang harus dilunasi. Pukul 6 pagi sudah membuat tahu mercon bersama istrinya. Dan jam 10 sudah siap berangkat menggunakan gerobak motor. Kali ini harus gigit jari. Ekonomi krisis, bantuan tak kunjung datang, sedangkan tagihan harus segera dilunasi. Sekitar udah setahun jualan. Itu belajar dari YouTube atau kayak gimana, Pak? Itu dari YouTube. Awalnya ngeliat dari tahu bulat yang dijual di mobilan itu. Karena anak sering beli, minta yang panas dikasih yang dingin. Lalu nggak dimakan sama anak. Karena tahu dia itu kalau panas enaknya pakai bumbu itu aja, bumbunya. Kalau dingin nggak enak. Jadi sejak itu anak nggak mau beli lagi makanan itu. Akhirnya saya lihat di YouTube, coba ikut cari tahu di YouTube, ada tahu bulat. Akhirnya belajar bikin itu. Sebelum pandemi ini jualannya ke sekolah-sekolahan. Ini setelah ada pandemi ini terpaksa keliling masuk Kampung. ke kampung, keluar kampung. Modal itu tergantung, kadang tuh sampai modalnya 100.000, kurang lebih lah 100.000. Jauh lah. Kalau masa anak sekolah itu, kalau tahu itu habisnya sekitar 300-400 buah. Ini paling ada 100. Kadang itu udah nyampai. Dari pemerintah nggak ada, cuman ada yang dari tetangga gitu. Ya kendalanya ini sebenarnya modal lah ini, kendalanya banyak. Kalau masa kini banyak pengeluaran daripada pemasukan, tidak sesuai dengan modal usaha. Saya berharap pemerintah bisa memperhatikan untuk usaha-usaha kecil seperti kami ini, ya supaya gimana ya bisa maju, gimana perkembangannya itu kan. Nah, sekolah kini libur, sedangkan harapan kami ya dari anak-anak sekolah itulah, kalau keliling ya kadang habis kadang enggak gitu. Indonesia mengalami ekonomi yang merosot, PHK di mana-mana, pengangguran merajalela, minta pekerjaan corona masih ada. Beruntunglah Jali yang masih bisa berjualan meski tak cukup memenuhi kebutuhan. Bantuan pemerintah tak kunjung sampai ke tangan, entah lupa atau memang tak ada jatah. Bagaimanapun Jali termasuk keluarga yang tak mampu, ditambah tanggungan sekolah, anak yang ingin menerima rapor harus ditunda karena biaya yang tak cukup. Melihat kejadian di beberapa desa di Indonesia membuat Jali tak banyak menggantungkan harap kepada pemerintah. Berjuang sendiri lebih baik daripada meminta. Bersyukur dalam keadaan sehat saja sudah luar biasa di tengah wabah corona yang kian hari kian bertambah. Berharap kepada pemerintah takut hanya luka semata, maka berusaha adalah kuncinya. Meski dagang tak pernah habis,